Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita bercerita tentang kisah seorang sahabat yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan dosa yang tanpa disengaja, tetapi taubatnya taubat nasuha yang beneran, yaitu sahabat yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Dan pada hari ini insya Allah kita akan bercerita tentang Sa'labah yang lainnya dengan beda kisah, yaitu Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Jadi sahabat Sa'labah bin Khatib ini dulunya adalah seorang sahabat yang sangat miskin tetapi sangat ahli ibadah. Bahkan dikisahkan sampai karena seringnya sujud di bebatuan, di tempat-tempat panas, di pasir gitu ya, sampai keningnya itu sama dengan seperti lutut onta, dikatakan begitu ya, karena saking seringnya sujud di tempat-tempat yang keras mungkin ya, di batu, di pasir, dan sangat ahli ibadah. Dan seorang sahabat Sa'labah bin Khatib ini juga seseorang yang sangat miskin ya, sampai pernah dikisahkan juga ketika sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW, ketika dia buru-buru pulang keluar masjid, dipanggil Rasulullah, "Ya wahai Sa'labah, kenapa engkau buru-buru pulang?" Kata Sa'labah, "Saya harus segera pulang ya Rasulullah, karena istri saya menunggu di rumah untuk memakai kain yang saya kenakan untuk sholat, karena kami hanya punya satu kain, secara bergantian kami gunakan untuk sholat." Jadi saking miskinnya Sa'labah ini sampai kain yang digunakan untuk sholatnya itu harus bergantian. Lalu kemudian Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tolonglah doakan saya agar saya mempunyai harta yang banyak, supaya saya bisa menjadi kaya, sehingga saya bisa menggunakan harta saya dengan sebaik-baiknya ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini sampai 3 kali Sa'labah meminta kepada Rasulullah ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah pertemuan ketiga, Rasulullah kemudian mendoakan Sa'labah, tetapi tidak hanya sekedar mendoakan, tapi juga memberikan solusi, yaitu dengan memberikan seekor kambing betina untuk dirawat supaya kemudian kambing itu bisa beranak pinak, menghasilkan. Nah, singkat cerita, ternyata apa yang menjadi doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambing yang diberikan Rasulullah tadi itu beranak pinak setelah dikawinkan dengan kambing tetangganya atau kambing yang lainnya. Kemudian kambing itu beranak pinak sampai jumlahnya luar biasa banyak. Ya, dikisahkan juga sampai satu lembah itu tertutupi semua oleh kambingnya Sa'labah. Sehingga dia sibuk merawat kambingnya, bahkan sampai berpindah lembah berikutnya untuk mengembangbiakkan kambingnya itu. Jadi luar biasa, ini doa Rasulullah sangat manjur, sangat ampuh begitu ya, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'labah menjadi orang yang sangat kaya raya. Tetapi saudara sekalian, ketika Sa'labah memiliki harta yang sangat banyak itu, binatang ternak yang sangat banyak itu, Sa'labah kemudian jadi lupa ya, yang biasanya dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah, ini lama-lama jadi sering ketinggalan, bahkan lama-lama juga tidak ikut berjamaah, jadi tinggal seminggu sekali sholat Jumat saja, sampai suatu ketika tidak pernah kelihatan lagi di masjid ya, karena saking sibuknya mungkin merawat ternak-ternaknya ini. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan kepada para sahabat yang lain, "Kemana Sa'labah?"
diceritakanlah bahwa Sa'labah sekarang sudah sibuk mengurusi ternak-ternaknya sehingga tidak sempat lagi sholat di masjid. Apa kata Rasulullah? Celakalah Sa'labah karena dia sudah disibukkan dengan hartanya. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai suatu ketika turunlah perintah untuk menunaikan zakat. Nah, ini asbabun nuzulnya surat At-Taubah ayat 76-77 itu. Ini tentang kisah Sa'labah. Jadi Sa'labah ini kemudian dimintai untuk membayar zakat oleh Rasulullah SAW. Diutuslah 2 orang menemui Sa'labah, tapi kemudian Sa'labah mengatakan, ini harta hasil jerih payahku, buat apa aku harus membayar zakat? Ini pajak yang sangat memberatkan. Itulah kira-kira redaksi kata-kata Sa'labah yang intinya dia menolak untuk membayar zakat. Nah, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'labah, menolak setiap Sa'labah akan membayar zakat kepada Rasulullah SAW. Dan peristiwa menolaknya Rasulullah SAW terhadap zakatnya Sa'labah ini sampai Rasulullah wafat, bahkan diteruskan sampai masa Khalifah Abu Bakar, Umar, sampai dengan Utsman. Jadi 3 Khulafaur Rasyidin juga menolak zakatnya Sa'labah, ya. Jadi ketika Sa'labah sadar mau bayar zakat, itu kemudian ditolak oleh sahabat Abu Bakar, Umar, sampai ke Utsman. Nah, di masa Utsman lah kemudian Sa'labah itu meninggal dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira ini merupakan hikmah yang sangat penting bagi kita, bahwa ada hak bagi sebagian orang terhadap harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima zakat kita, tidak seperti zakatnya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari, karena dia disibukkan dengan kehidupan dunianya, disibukkan dengan harta-hartanya, sampai dia lupa tentang kewajibannya membayar zakat. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa membayar zakat kita, baik zakat fitrah kita, zakat mal kita. Kita hitung, kita mulai peduli dengan harta kita justru terhadap hal-hal yang menjadi bukan hak kita, bukan yang hak kita, tapi kita harus mempunyai kemampuan, insting untuk menghitung hak yang bukan hak kita, yaitu zakat kita yang kita akan berikan setiap setahun sekali, atau sebulan sekali yang mungkin perhitungan kita. Nah, saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.